Halo teman-teman Trade for Cuan, selamat datang di channel YouTube Trade for Cuan. Salam cuan cilok. Nah, hari ini kembali lagi ke channel YouTube Trade for Cuan. Kita bakal bahas ya analisa saham yang sudah di request oleh teman-teman dari grup Telegram. Ada 10 seperti biasa. Ada Raja, ada Bank, ada Friend, ada PMMP, ada BNBA, ada Sril, ada ESA, ada BBTN, ada TINS, dan ada Weton. Nah, langsung saja kita meluncur ke analisa. Tapi sebelum kita analisa, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like ya. Dan jika channel YouTube Trade for Cuan mencapai 1000 subscriber, maka akan ada giveaway buat ikut kelas Trade for Cuan. Nanti ada giveaway ya, ada yang gratis, ada yang dapat diskon. Jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, ayo subscribe. Oke, sekarang kita bakal masuk ke analisanya. Oke, yang pertama kita ada Raja. Nah, Raja ini sebenarnya kan kapan ya? Hari Senin ya. Iya, hari Senin. Hari Senin enggak ya? Iya, hari Selasa, hari Senin. Hari Selasa deh ya, hari Selasa kemarin ya. Hari Selasa kemarin sudah sempat di-share kan sebagai saham jajan sore, dan kebetulan juga yang di itu di kelas Trivocon juga udah sempat pada entry ya, banyak kok yang udah entry di sini ya 244. Dan hari ini Raja ini naik lumayan kenceng ya. Cuma nih kalau dilihat dari historisnya sih dia itu cenderung untuk merah besoknya, merah. Nah, jadi kalau masuk mending tunggu pullbacknya saja dulu. Ini juga kebetulan juga si Raja lagi di daerah supply-nya ya. Ini ada resist di 274, hari ini sempat ke 270 ya, sempat 270. Nah, jadi kalau mau entry gimana? Tunggu pullbacknya saja dulu. Dia kemungkinan akan retest bekas resist nih. Ada 254, 256. Nah, kalau dia retest ke sana kuat tuh boleh tuh entry. Nah, boleh tunggu di sana. Secara trend masih oke banget sih, masih uptrend ya. Dia sempat jebol 20, namun dia kembali lagi ya, masih lanjut naik terus. Nah, cuman hati-hati nih kalau misalnya dia gak bisa jebol daerah sini. Nah, hati-hati. Kalau belum punya barang ya tunggu pullback saja. Yang punya barang besok bolehlah dijual di 264 ya, boleh jual 264 ya, 270 buat si Raja nih. Kalau kita lihat juga dari Brooksamnya, kalau kita beda broker summary-nya nih, dari 1 minggu lalu, dari hari Rabu yang lalu nih ada broker GR ya yang ngumpulin lumayan banyak nih. GR Panin, ada YP juga, ada MK. Nah, ada si AK, JP ya, secara broker summary sih not bad ya. Secara broker summary not bad. Kalau hari ini kita lihat juga, ya hari ini juga yang kumpulin tuh GR hari ini kayak kumpulin lumayan banyak ya. Ya sepertinya baru masuk mulai dari sepertinya iya hari ini dia masuk lumayan banyak. Hari ini baru dia masuk lumayan banyak sih broker GR ini. Ya, masih lumayan bagus, cuman ya ditunggu saja, di pullback saja. Hati-hati kalau gak bisa breakout area ini, tapi ya 274 resist nih. Kalau bisa breakout dia bakal turun lagi ke daerah sini lagi. Ke daerah-daerah sini. Oke, untuk Raja. Next kita punya saham Bank. Nah, ini salah satu saham yang luar biasa ya. Biasa dibilang super anti badai. Dia tuh sempat suspend berapa lama nih? 2 minggu kalau gak salah ya. Sempat suspend lumayan lama ya. Ini sempat arah-arah terus, suspend 2 hari, kemudian suspend 2 minggu ya. Saya tuh naik lagi terus anti badai. Nah, jadi ya saham apa sih ini rebutannya Bang Aladin ya. Disebut Bang Aladin yang katanya tuh bakal jadi bank digitalnya Shopee, cuman ya masih rumor ya, gak ada yang tahu. Nah, ya, Shopee-nya juga belum mengeluarkan statement. Si Bang Aladin juga masih no comment ya, jadi ya masih belum jelas. Mungkin bisa jadi ya berita-berita yang palsu lah ya, kayak isu apa sih kayak kemarin BNBA, nah gak jadi. Sekarang Bang nggak tahu tuh jadi apa enggak. Nah, secara chart Bang masih cakep. Kenapa? Dia rebound dari EMA 8 ya, sejauh ini dia masih di atas EMA 8 nya terus ya. Jadi masih super kuat nih EMA 8 nih, bisa dibilang pengawal trennya ya. Jadi masih super bullish, masih super kuat trennya. Nah, dia masih kemungkinan bakal menguji ke area 3.900 nih, 3.900. Nah, cuma kalau lihat hari ini kenaikannya memang agak itu ya, agak lemah karena nggak ada volumenya. Nggak ada volumenya. Masih boleh entry nggak? Boleh entry. Kalau kita lihat hourly-nya, nah kalau mau entry mungkin boleh di daerah sini ya, 3640 bisa entry pasang jala di sana ya. 3640, 3670 ya, boleh pasang jala di daerah sana.
mungkin kali aja dikasih ekor ya, dikasih pullback buat masuk lagi ya, tunggu di sana saja. Nah, kalau yang dia punya barang besok boleh lah buat jualan. Kalau misalnya mau jual sore ya silakan dijual. Kalau mau hold 3.900 masih bisa banget ya. Bank ini masih kuat untuk ke sana. Kalau kita lihat broker summary-nya, nah hari ini ada si MG ya, seperti yang sudah biasa sering main bersama MG, kalian tahu kan cara bermain MG itu ya cenderung agak kasar. Bisa jadi besok opening sudah langsung dihaki sama dia. Ya, jadi perhatikan saja broker MG. Kita lihat dari seminggu lalu, MG ini kayak baru masuk hari ini kelihatannya. Enggak, dari hari Senin dia udah punya barang, hari ini nambah lagi. Ya, hari ini dia nambah lagi. Nah, jadi hati-hati dengan broker MG. Di bawah MG tuh rata-rata sih kelihatannya ini kebanyakan sih retail ya, ada CC, PD, cuma HD aja bukan ya. Cuma di sini tuh MG ya. Jadi MG yang bakal jadi perhatian buat besok. Hati-hati dengan si MG. Oke. Lalu kemudian setelah bank ada saham Friend. Nah, Friend ini masih kuat ya, masih tertahan di daerah ini kebetulan juga merupakan daerah support-supportnya sih. Nah, ini daerah-daerah supportnya ya. Jadi ini merupakan daerah-daerah supportnya si Friend itu 85 87 ya. 85 87 daerah-daerah supportnya ya. Jadi hari ini dia juga masih tertahan di atas SMA 8. Sejauh ini sih ya dia masih tertahan di daerah SMA 8, cuman besok itu merupakan hari come date-nya Friend ya, come date untuk right issue-nya. Ya, kalau nggak punya barang, kalau nggak mau ikut right issue, saran saya sih mending nggak usah dibeli lagi, nggak usah dilirik lagi besok. Karena besok udah bakal come date dan bakal ada adjustment, ada harga teoritis. Nah, untuk sekarang sih masih belum tahu karena belum close ya, belum closing, belum fix market besok. Nah, uh, kalau kita buat apa sih? Kita buat skenario, misalnya dia close 91, harga teoritisnya bakal jadi 92. Kalau 92 bakal jadi 93, 93, 94 dan seterusnya. Jadi dia bakal naik 1 poin. Kalau 94, 94 masih. Kalau misalnya 95, dia bakal jadi 95. Nah, jadi ya kita lihat aja skenario aja tutup di kisaran mana. Kalau menurut prediksi saya sih paling-paling ya 93, 93, 94 lah ya. Kalau enggak 95 udah paling mepet sih untuk si Friend ini 95 nih buat besok. Kenapa ya? Karena Friend emang berat buat naiknya. Apalagi udah di atas ini banyak yang istilahnya mau cut loss juga lah ya, atau enggak ada yang mau buang barang karena udah sangkut lama, udah freeze down, udah mau kabur ya. Nah, kalau memang gak ada niat buat ikut ratio-nya, mending jangan. Kalau saya pribadi sih kagak bakal ikut ratio-nya Friend. Kenapa? Karena dia ratio-nya buat bayar hutang. Kalau misalnya dapat Fred di bawah sih gak masalah. Kalau misalnya dapat di 50-an, 60 sih oke. Kalau baru mau entry, mending jangan. Sudah terlalu risky, besok come date ya. Kalau dapat tracknya, kalau kalian gak ngerti soal right issue, kagak ngerti cara transaksi right-nya, kagak ngerti hitung-hitungannya, ya mending gak usah dilirik lagi, tinggalin saja. Kalau punya barang mau ikut right issue, just info saja. Right issue-nya itu setiap 52 lembar saham lama berhak mendapatkan satu right yang baru. Harga pelaksananya 120. Kalau nggak salah bakal dapat waran juga, waran seri 3. Cuman berapa lupa, coba cari di Google aja, ada infonya soal warannya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang besok Fed tutup 93 ya, berarti Senin dia bakal open di besok come date Rabu Jumatnya ya. Iya, benar-benar 22 besok come date ya, Jumatnya X date-nya. Nah, harga teoritisnya bakal di 93 kalau misalnya dia close 93. Nah, jadi keputusan di tangan kalian. Kalian mau ikut tracking apa enggak? Kalau mau ikut silakan. Kalau enggak mau ya tinggalkan. Kalau yang punya barang, kalau mau ikut track, besok kalian harus hold. Jangan dibuang sahamnya. Kalau kalian buang, kalian enggak akan dapat lagi. Kalau kita lihat juga Friend ini ya, Friend ini udah mulai ya masih main-main sih, banyak bandar-bandar di atas lah ya. Yang jualan tuh masih banyak kan retail, YP, CC, ya masih kebanyakan retail yang jualan. CRF nih yang tukang-tukang banting masih belanja hari ini. Nah, kalau kita tarik dari seminggu lalu, kita juga masih bisa lihat ya nih masih pemain-pemain besar ya yang belanja semua rata-rata.
banyak nih belanjanya. CC, ada AZ, RF. Kalau kita tarik dari paling bawah, dari terakhir dia ke 51 di tanggal 2 bulan 1, tanggal 1 bulan 2, sorry. Nah, itu ada si RF nih, banyak banget nih barangnya. Sama si YU tuh RF ada 29 juta lot. Nah, 29 ada hampir 30 juta lot barang si RF. Cuman, RF ini kan dia bisa dibilang tuh pengendali. Ya kan tau lah ya, yang pernah aku di friend kan tahu siapa yang nurunin friends dalam itu, siapa lagi kalau bukan si RF. Nah, yang jualan sih jauh ini emang retail tuh, YP, PD, ya, GR, CC, SQ, KK tuh rata-rata jualan retailnya semua dikumpulin sama big playernya. Cuman ya itu kita harus hati-hati dengan si RF ini, barangnya banyak banget. Terus ada lagi yang belum jualan, setahu saya masih ada si Kajet, kalau nggak salah beli dari tahun lalu ya, Kajet. Kajet dari kapan ya, lupa deh. Sepertinya sudah lumayan banyak berkurang barang si Kajet. Nah, dia tuh kemarin sempat beli lumayan banyak, tapi sepertinya sudah mulai dijual. Jadi ya sekarang RF lah paling banyak. Jadi hati-hati saja untuk friend. Oke, next up ada PMMP. Ini saham baru IPO nih kelihatan. Nah, PMMP ini sudah mendekati ATH-nya di 384. 384 nih sudah mulai mendekati ATH-nya. Boleh entry gak? Boleh. Kalau break ATH silakan. Buy on breakout saja. Mending buy on breakout. Masih oke sih. Ini momentumnya masih kuat banget ya. Masih kuat banget. Masih ada potensi buat jebol 384. Kalau nggak jebol, jangan dikejar. Kalau nggak dijebol, dia bakal koreksi ke ya ke sini deh. Ke 364 tuh dia bakal retest bekas resistnya. Kalau nggak kuat ya dia bakal ke daerah-daerah sini 354, 350. Nah, kalau mau entry, buy on breakout saja untuk PMMP ini. Cuman hati-hati sama IPO kan, jadi jangan terlalu nafsu ya. Ya, secara fundamental juga masih susah untuk dianalisa, kecuali ada insider. Nah, kalau dilihat-lihat besok masih kuat buat break ini, 384 ya. Bakal kuat, cuman kalau dilihat dari historisnya sih memang jarang sih dia jarang terbang kenceng setelah breakout. Ya, kebanyakan sih dia bakal turun lagi, jadi lihat aja besok. Kalau misalnya memang gak bisa break 34 ya tunggu aja di bawah sini. Gak usah dikejar dulu si PMMP ini. Broker sambarinya ini juga masih, hari ini siapa sih yang masuk, kita lihat hari ini tuh ada ya, hari ini tuh kebanyakan retail sih ini. Kebanyakan yang masuk tuh retail. Tuh ya kebanyakan yang masuk sih retail sih sekarang. Ya retail sini sahamnya lagi banyak retail di dalamnya, jadi ini gak hati-hati ya. PMMP, setelah itu ada BNBA. Nah, ada BNBA, gak tau kenapa nih sama sih aja jadi favorit ya. BNBA itu sudah bukan merupakan bank digital dari si Shopee. Shopee saja udah bilang bukan. Jadi ya gue masih gak ngerti kenapa orang masih begitu berharap dengan BNBA ini. Ya dia break harinya ARB ya, ARB dan break lagi. Jadi ya bakal lanjut, kalau saya sih mending nunggu kayak MA 200 lah ya. Nunggu kayak MA 200-nya, lihat dia buat pantulan apa enggak. Kalaupun untuk sekarang sih saya enggak tertarik lagi buat entry dengan BNB ini. Melihat kondisi candlenya nih yang kejar-kejar di sini sih. Ya udah gak tau lah jadi apa nih, bisa beli di sini. Ternyata dikasih, wih keren Arai, keren nih. Gak bisa jualan, besok bisa ARB sampai entah kemana. Ini pasti masih banyak banget yang sangkut nih. Ini pasti masih banyak banget yang sangkut. Kalau kita lihat ya. Ntar saya tambahin dulu nih. Ntar ya, mana ya.
Ini banyak kan juga masih sangkut daerah-daerah sini nih. Ini masih banyak sangkut-sangkut daerah sini juga nih. Nah, ini daerah-daerah sini nih banyak yang sangkut juga masih daerah sini. Jadi ya, kalaupun bisa naik masih sangat berat. Masih banyak banget yang sangkut di atas. Jadi ya pasti sangat berat. Nih, ini aja gak sangkut tembus kan. Ini daerah kan banyak volumenya tuh. Nah, berarti ketika gak bisa tembus daerah sini berarti terlalu banyak supply-nya. Masih banyak mau kabur, mau cabut buang barang. Dan ARB lagi. ARB saya kapan? Saya sih tunggu EMA 200 deh. Apakah dia rebound apa enggak? Tunggu di sana saja. Gak usah diikutin. Gak usah diikutin. Gak usah terlalu nafsu. Gak usah dikejar-kejar terus juga. Masih banyak saham bagus lainnya. Ini kalau kita lihat hari ini nih, siapa lagi nih? Ya, kebanyakan juga retail di atas nih mah. Kebanyakan juga retail. Ya, semua orang, bukan tuh tanggal 14. Ya, retail ini SQGR, ya, CPOD ya kebanyakan walaupun ada CMG ya ini cuma beli berapa sih 3.000 lot doang kan. Ya lagian dia juga big player. Oh dia masih ada barang nih di sekitar 1000-an. 23.000 lot di. Oh dia masih ada barang CMG ini. CMG ini masih ada barang lumayan banyak ternyata. Oh ternyata CMG punya barang 28.000 lot. Nah average buy dia di 1070. Jadi masih sangkut. Nah cuman harus hati-hati. Yang namanya MG dia kan big player. Dia mau cut loss juga bebas. Terserah dia saja. Dia ada kepentingan apa kita nggak tahu. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap. Masih ada kemungkinan nggak buat ditarik ke atas? Kalau melihat average di bandar, masih besar kemungkinan buat ditarik. Ditarik kemana kita nggak tahu. Bisa aja dia average down diam-diam. Bisa aja dia udah transfer tuh ke broker lain. Kita nggak tahu. Nah, cuman kalau melihat kondisi sekarang sih masih ada potensi buat ditarik ke atas buat dia keluar ya. Masih ada potensi buat ditarik ke atas buat dia keluar. Tapi kalau dari tanggal 1 sih memang ya MG ini dalam kondisi masih ada ya, cuman masih dalam kondisi ada. Nah, jadi ya agak hati-hati saja. Kalau saya sih mau ada MG mau ada apapun, kalau chartnya memang udah gak bagus ya saya tungguin aja di bawah. Gak usah terlalu dipaksain. Ya kecuali tujuan kalian buat cuan kabur ya. Misalnya tunggu dia dihajar di ARB naik dikit langsung kabur. Nah ya bebas terserah. Nah misalnya kayak ini hari pagi ya dihajar naik kabur ya bebas. Tapi kalau mau di hold ya jangan. Kalau buat copet-copet masih bisa nih BNB masih bisa nih buat yang doyan copet ya. Buat yang copet masih bisa sih, masih bisa. Masih bisa. Kalau yang mau hold ya mending gak usah. Ini hanya cocok buat kalian-kalian yang mau copet saja. Oke, hanya cocok buat kalian-kalian mau copet. Copet mau beli di mana? Belinya di ARB saja. Biar risknya aman. Jadi belinya mending di ARB. ARB besok di coba kita hitung. ARB besok di 875. Ya, besok di 875. RB di 875 untuk BNBA. Lalu ada Sril. Next ada Sril. Sril udah saya sih udah nggak tertarik lagi dengan Sril ini ya. Saya udah nggak tertarik lagi dengan Sril ini. Oke, kalau kita lihat juga company profile si Sril, di Sril. Nah, kalau kita lihat juga si Sril ini ya perusahaannya sudah dibilang udah itulah ya laporan keuangannya nih kalau kita lihat yang annually saja. Nah, yang annually yang 31 Desember yang terakhir ya. 31 Desember 2020. Berarti laporan keuangan tahun 2020. Kita bisa lihat income yang menurun ya, year of year menurun, gross profit menurun, operating profitnya juga menurun, EPS-nya juga menurun. Nah, ROA-nya menurun, ROE-nya menurun, semuanya menurun. Dari tahun ke tahun semakin jelek, semakin jelek, semakin jelek. Bahkan cash flow-nya itu minus sekarang. Nah, cash flow-nya itu minus. Jadi kalau kalian tahu lah ya, kalau suatu perusahaan tuh cash flow-nya minus, ya kira-kira gimana. Nah, kalau saya sih udah gak doyan dengan perusahaan yang udah begini. Apalagi semenjak dia ditendang keluar dari LQ45, semakin jelek saja performanya.
Ya lihat aja dari chartnya juga downtrend terus kan. Jadi ya kalau saya sih jauhin saja lah, risknya terlalu besar juga. Bukan masalah copet masih bisa, cuman untuk risknya sih memang masih terlalu besar karena kalau ditarik ARB tiba-tiba nggak ada yang tahu. Nah, kalau kita lihat secara weekly sih memang ada support di sini. Nah, 173 itu kebetulan adalah support, ada support weekly di sini. Kita lihat monthly, nah monthly itu juga 173 juga merupakan daerah support ya, sebenarnya 173 ini juga support. Nah, jadi kita tunggu aja dulu apakah 173 ini bisa bertahan. Nah, hati-hati, sekarang kan dia udah mepet nih dengan 173. Bertahan apa enggak? Nah, kalau bisa dia rebound silakan diambil, tapi kalau jebol wajib cut loss karena kalau jebol sangat jauh lagi nih support selanjutnya tuh ada di sini 163. Nah setelah 163 jebol ya sudah ke sini lah, kalau 163 jebol ke 140-an. Nah untuk sekarang sih masih buat fast trade aja, kalau saya sih masih nggak melihat ada potensi dari saham Sril ini. Mau dibilang dia murah apa enggak juga ya gue juga gak terlalu peduli, kecuali dikasih ke 110-an 120 ya mungkin boleh lah ya. Kalau di harga sekarang sih nggak dulu untuk Sril ini. Oke, setelah Sril kita ada ESA. Nah, ESA ini sangat menarik. Kenapa menarik? Ya saya punya barang sih sebenarnya. Saya punya barang di sini, punya barang di ESA. Nah, ESA ini lumayan ya. Dia hari ini tuh ditutup 386, dia bertahan di atas MA8 ya. Dan dia juga nggak ngebuat new low. Nah, ESA ini ada potensi rebound, ada potensi untuk rebound lagi. Kalau yang belum punya barang, boleh gak? Boleh, boleh. Silakan entry saja. Entry sampai ya sampai ke MA20 boleh lah 374 kalau dikasih ya. Entry sampai sana, stop lossnya di 368. Nah, take profitnya daerah-daerah sini lah ya. Kalau bisa lihat kan ini juga daerah-daerah yang itulah ya, banyak resistnya dan susah jebol. Jadi ya take profit daerah sini cukup sudah. Kalau buat saya sih udah cukup ya, nggak perlu greedy-greedy amat dengan kondisi market yang begini. Ya 20 poin, 30 poin udah happy, udah cukup banget buat saya. Ya, jadi kalau mau entry masih boleh nggak? Boleh. Silakan entry. Kalau mau dapat barang besok ya entry aja di 384 ya, atau HK 386 kalau dikasih. Oke, esas. Kita lihat juga broksamnya deh. Nah, hari ini ada si YP, ada si YP, ada si AK, ada CS ya, masih dari retail menginap di dalam, cuma kebanyakan sih emang itu ya, kebanyakan memang pasti kebanyakan masih ada asing-asingnya KCS ya, gak tahu asing-asingan apa asing beneran, yang penting ada asing-asingnya saja. Lalu kita tarik dari 1 minggu lalu, dari tanggal 14, atau kita tarik tanggal 12 saja, dari awal hari Senin. Nah itu masih ada YU nih, masih punya barang lumayan banyak di atas juga, sebesar 163.000 lot. Lihat ya, masih banyak big player yang di atas, masih banyak, jadi masih ada potensi saham ini buat melanjutkan kenaikannya terlebih dahulu CSA ini. Oke, next kita punya BBTN. Nah, pas BBTN ini juga kebetulan masuk ke dalam watchlist saya. Nih BBTN. Nah, BBTN ini menarik gak? Menarik. Menarik. Kenapa menarik? Ya low risk aja, karena low risk. Nah, ya kebetulan dia juga bertahan ya. Dia berkali-kali mencoba jebol 200 tapi masih tahan. Nah, berarti terlihat ada rejection. Kalau mau entry boleh gak? Boleh, silakan. Juga low risk. Saya sih bakal entry di 1600 kalau dikasih ya. 1600 kebetulan juga ada RMA 20, stop lossnya mana? 1570 stop lossnya di low-nya. Nah, jebol wajib cut ya. Kalau enggak dia bakal turun dalam soalnya ke 1500. Nah, tapi ini masih bersifatnya spekulatif ya. Jadi lotnya juga dikontrol. Ya namanya spekulasi ya, jangan terlalu greedy ya. Kalau dikasih naik ya udah. Kalau dikasih turun lagi, kalau udah gak ada duit lagi gimana? Average down. Nah, terus kalau masuk terlalu dalam juga sakit nanti kalau misalnya harus cut loss. Jadi kontrol saja. Ya hari ini kebanyakan sih emang retail sih, distribusinya ke retail. Ini ke si PD dan YP duet maut di top buyer. Yang buang siapa? Asingnya lah ya. JP, ada AK, MS rata-rata. Ini dari tanggal 12 tuh. Jadi masih dari tanggal 12 kebanyakan memang masih retail. Hari ini
Nah, hari ini juga kebanyakan masih retail yang masuk sih, CC, PD, YP. Ya walaupun sih ada si AK tukang nyempil nih, AK pura-pura. Cuma nih CC saya curiga nih adalah itu sih big player karena kelihatan dari jumlah lotnya ya. Dari jumlah lot dia tuh lumayan gede. Nah, kalau kita tarik dari tanggal 19 kemarin, atau kita tarik dari tanggal 13 aja deh. Tanggal 13 semenjak terakhir penurunannya. Nah, kelihatan kan di sini tuh ada BK. Nah, ternyata si PD ini adalah big playernya di sini. Pura-pura nginep sebagai retail, tapi ketahuan juga. Nah, dari tanggal 13 kita bisa lihat tuh sebenarnya saham ini diam-diam lagi diakumulasi. Lumayan besar loh. Tuh BK ada 170.000 lot, PD 163.000. Nah, si PB ini bahkan 134.000 dan belum jualan. Tapi hati-hati, mereka bisa pindah portal. Cuman kita masih bisa asumsikan berarti ada yang pegang barang 134.000 lot. ICS juga 105.000, LG segini. Nah, jadi lumayan nih top 10 buyer nih bisa dibilang bukan retail semua ya. Retailnya kalau kondisi kebanyakan jualan sih, PCC ini jualan semua. Nah, jadi sangat lumayan menarik. PBT ini sangat menarik, boleh dipantau. Lalu ada Tins ini, nah di sini kebetulan chartnya tuh mirip-mirip dengan Antam kalau dilihat ya. Di tangan-tangan terus, tinggal tunggu waktu meledak saja sih kalau kata saya. Ya, Tins ini tinggal tunggu waktu meledak. Kalau dilihat ini juga ya volume dijaga terus ya, dijaga tipis-tipis terus ya. Jadi ada yang diam-diam akumulasi di sini. Dilihat juga dari candlenya tipis ya. Jadi spread harganya kecil gitu. Cuman volumenya juga dijaga. Nah, nggak ada lonjakan. Biasa kalau gitu sih ada yang akumulasi apalagi kalau berada di daerah bawah ya. Biasa ada akumulasi ini juga pelan-pelan ditarik naik ke MA8-nya. Nah, ini besok MA ini MA20-nya jadi resistnya sekarang. Kalau dia bisa jebol dia bakal ke daerah 1640. Boleh entry gak? Boleh, silakan. Tensinya mah boleh. Untuk sekarang ya kalau bisa dapatnya di 1550, 1560, 1511 ya daerah sana lah ya buat antri-antri dulu. Siap-siapkan dana ke daerah sini. Kali aja dikasih diskon ke sini kan buat mantul lagi. Nah, kalau kita lihat juga hari ini ya hari ini nih PD juga ini big player nih bukan retail udah pasti. Di hari ini ada lumayan ya, hari ini lumayan yang masuk juga big player. Walaupun masih seimbang ya, masih netral sih sebenarnya ini secara lot-lotannya. Enggak. Bentar, coba saya cek bentar. Ternyata secara top 5 broker malah lagi ada big accumulation. Kalau kita lihat dari semenjak terakhir dari bottomnya dia di tanggal 13 juga ya. Kita lihat di tanggal 13 tuh. Nah, ini sih kelihatan banget nih. Kelihatan banget nih si Bekan jadi solo player yang banyak banget. Nih terlihat sih ini ya, big akum ya. Big accumulation banget ya. Lihat nih, ini si CS nih buang barang, cuman lot mereka juga buangnya nggak sebanyak yang ditampung si BK sama JP berdua aja tampungnya udah berapa lot. Nah, jadi tim ini juga menarik. Antam juga ya bisa dipantau tuh, Antam juga sama nih, lihat tuh, no. Yang kumpulin siapa, jumlah lotnya juga luar biasa nih. Ya, retailnya jualan semua. Jadi retail sudah mulai pasrah dengan Antam, ya seperti biasa yang kalian tahu kan. Sales Antamnya sudah mundur, ntar kalau udah diangkat ke 2700, 2600, nah udah mulai bermunculan. Sebelum terbang, ya mumpung sebelum terbang ya lagian sebelum terbang akumulasi saja. Entry-nya dari 2300 kalau mau. Berhubungan juga para fresh nih big player juga 2300-an ya. Jadi silakan entry dari sana. Hari ini juga kita lihat si BK tuh masih konsisten terus akumulasi. Yang jualan retailnya juga rata-rata masih jualan terus. Jadi kalau punya barang di bawah hold rata-rata dulu. Oke, next up yang terakhir ada Weton. Nah, ini Weton juga saham konstruksi ya, udah lumayan itulah, udah lumayan ketemu bottomnya. Ya, dia udah membuat new low lagi, higher low ya, walaupun belum higher high dan buat higher low. Ini juga kalau besok mantul ya buat higher low yang baru lagi. Nah, cuman masih sempit range-nya, masih tipis-tipis. Kalau mau beli bisa di antri di daerah 290 sampai ke 294. Nah, kalau bisa dapat daerah sana lebih oke. Stop lossnya di 286. Nah, resist tuh kebetulan ada di 300 nih sekarang. 300, 308 dari sana. Jadi ya akumulasi saja, hold saja di bawah. Ya, cuman wajib stop loss ya karena namanya dia juga udah di bawah MA200. Jadi ya secara trennya udah cenderung untuk bearish.
Walaupun secara short nih udah mulai lebih ke sideways ya, sidewaysnya. Cuman kalau secara garis besar kan masih downtrend. Jadi agak hati-hati. Hari ini kita lihat juga yang kumpulin itu kebanyakan sih retail sih ya. Masih kebanyakan retail, tapi kalau kita lihat dari sini dari tanggal 13-nya itu, nah dari tanggal 13 ada siapa? Ada si BK di sini. Walaupun masih ada retail-retail yang bermunculan ya. Nah, secara overall sih masih distribusi sih sebenarnya. Secara overall masih dalam fase distribusi saham ini. Nah, secara overall masih masuk fase distribusi. Coba kita lihat kalau kita tarik lebih jauh dari tanggal ini ya, dari bottomnya di sini dari tanggal 6 bulan 4-nya itu ya sudah lebih ke netral ya, walaupun masih ya netral distribusi kecil lah ya istilahnya, karena dari sini buangan ini juga lumayan besar dari ZPAH ini, dari CC ya, yang kumpulin cuman BKDP, sisanya retail semua yang kumpulin. Nah, ya, cuman kalau kita perhatikan nih BK ini emang banyak kumpulin saham-saham sejauh ini. Kalau kita lihat si BK ini lumayan banyak kumpulin saham-saham yang lagi turun untuk sekarang. Kita lihat dari tanggal 13 saja. Kita lihat total value yang paling kita yang netnya paling gede ya. Nah, kita bisa lihat tapi kan nggak usah lihat lagi. Nah, ada si Antam. Nah, Antam ini salah satu yang belum jalan. Yang downtrend kita abaikan dulu. Ada Tains. Nah, NKP ini juga menarik, dia kumpulin juga ternyata. Nah, ini bisa dilirik juga nih, udah mulai buat base baru di bawah ya, jangan sampai jebol saja. Tapi NKP, Japfire kan naik kenceng tuh, BBTN juga nah muncul dia. SIM kita bisa abaikan udah naik kenceng, ICBP abaikan saja. Nah, jadi memang si PK ini akhirnya kelihatan banyak kumpulin saham-saham lagi di bawah. Jadi boleh dipantau-pantau ya si BK ini. Oke, sudah sekian ini analisa saham yang di request oleh teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, nanti tinggal komen atau bisa di grup Telegram juga, tinggal di komen. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan kalau dirasa berguna, boleh juga di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, sampai jumpa lagi di video analisa yang berikutnya. Salam cuan. Terima kasih.